Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya yang tidak henti-hentinya mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shin Miyazaki dari Jepang dinobatkan sebagai waiter atau pelayan restoran terbaik di dunia pada tahun 2012. Dan sampai saat ini Shin Miyazaki tetap menjadi salah satu panutan, salah satu orang yang dikagumi sebagai waiter terbaik. Ada 3 aspek yang dinilai dari seorang waiter atau pelayan, yaitu kecepatan, keramahan, dan ketepatan. Waiter dituntut untuk dapat bersikap baik, ramah, dan hormat kepada siapa saja. Bahkan kepada customer yang marah-marah pun, seorang waiter harus sabar dan tidak membalas. Berbicara tentang waiter atau pelayan, kita semua perlu menyadari bahwa kita yang percaya adalah pelayan-pelayan Allah. Saudara dan saya adalah hamba Allah, doulos. Memang kita disebut sebagai anak-anak Allah, tapi kita perlu ingat juga bahwa kita adalah hambanya, kita adalah pelayannya. Dan sebagai pelayan Allah, kita perlu memiliki sikap yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 4 ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus yang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Paulus dan teman-teman dalam pelayanannya mengakui bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Mereka tidak melayani diri mereka sendiri. Alasan utama mengapa mereka melayani adalah karena Tuhan telah mengasihi mereka dan memanggil mereka untuk melayani. Pelayanan mereka dilandaskan pada kasih kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena kasih kepada Tuhan Yesus itu, mereka rela untuk menderita. Mereka sabar menanggung segala perkara. Mereka tetap setia dalam kesesakan dan tetap beriman kepada Tuhan walaupun dalam kesukaran. Tantangan dan masalah besar sekalipun tidak menghalangi mereka untuk terus melayani Tuhan. Dan inilah saudara sikap yang diperlukan oleh seorang pelayan Tuhan. Saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan Kristus, pelayan Tuhan kita. Dan karena itu kita perlu ingat bahwa harus ada tanda kepelayanan kita. Tandanya apa? Salah satunya adalah sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kesabaran adalah sifat yang sangat penting bagi seorang pelayan. Tanpa kesabaran, kita tidak akan bisa bertahan. Ada yang mengatakan, saya akan sabar maksimal sampai 3 kali. Kita seringkali membatasi kesabaran kita. Tapi di sini firman Tuhan mengajar kita untuk menunjukkan kualitas diri kita
sebagai pelayan Tuhan. Wujudnya apa, saudara? Wujudnya adalah sabar dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Yang terpenting bagi kita untuk kita lakukan adalah sabar dalam kesesakan, tetap kuat dalam iman, tekun dalam melayani Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita miliki kesabaran untuk menjalani segala perkara. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk bersikap sabar dalam segala keadaan. Sebab kami adalah pelayan-pelayan-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah doulos, hamba yang sudah selayaknya melayani Tuhan tanpa putus asa, menanggalkan keakuan kami sendiri, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara terus kepada kami, Roh Kudus, agar kami mengerti dan taat, serta hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah diberikan jalan keluar yang ajaib. Tuhan menguatkan kami semua untuk tetap setia dan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.